Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, salah satu sikap yang membuat kita bisa selamat itu adalah adanya sikap koreksi yang kita bawa ke dalam diri kita. Misalnya dalam kasus Yusuf Mansur, kenapa sih kok dia dengan leluasa menguras harta jamaah masjid atau harta orang-orang kaya kita yang kesadaran agamanya sedang tumbuh. Salah satu sebabnya adalah masyarakat kita atau kita semua tidak punya sikap koreksi kepada diri kita sendiri. Ini dari cerita yang kecil sampai nanti cerita yang besar yang membuat umat ini bisa lumpuh dan tidak sanggup menghadapi hal-hal yang kecil sekalipun. Dapat kita bayangkan ya, kalau antibodi tubuh kita lemah, itu virus apa aja bisa menyerang kita. Tapi di saat antibodi kita kuat, kemudian vitamin tubuh kita itu dengan sendirinya akan bekerja menolak setiap serangan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang cerita besar lu kita lihat, nanti kita simpulkan dalam cerita kecil. Misalnya sekarang Israel menghajar Gaza, gitu. Ya kan? Terus kenapa orang Islam nggak sanggup? Penduduk di Israel itu penduduknya hanya sekitar 5 juta. Orang Palestina, ini Palestina saja ini, orang Palestina itu mungkin antara 9 juta gitu, yang tinggal di tepi barat maupun di Gaza. Kalau diikutkan negara Arab itu 22 negara, jumlahnya mungkin ya 200 jutaan. Tapi kenapa nggak sanggup dengan menghadapi Israel? Mari kita lihat kilas balik pertempuran di lapangan. Dalam beberapa kali pertempuran, Arab kalah terus. Sekali Arab yang boleh dikatakan unggul ya, yaitu tahun 1973. Perang-perang yang lain sebelum dan sesudahnya Arab kalah terus. Kemudian tentu jawabannya kenapa Israel itu menang terus. Ada yang mengatakan kalau orang-orang nggak mau mengkaji diri, karena dia dibantu Amerika. Itu benar. Tapi kenapa Amerika begitu membantu terus kepada Israel ini? Itu orang-orang nggak mau kaji dengan detail gitu. Kemudian fakta di lapangan dalam sejarah perperangannya, itu Israel itu senantiasa dikdaya. Kita dalam konten yang kecil ini hanya akan mengungkap salah satu sebab. Sebabnya adalah pemimpin-pemimpin di dunia Arab di saat itu dinilai orang berkhianat kepada rakyatnya. Sementara pemimpin militer Israel itu telah berjuang dengan sungguh-sungguh mempertaruhkan jiwanya untuk memenangkan perang. Di dalam beberapa perang itu kalau kita lihat, pemimpin-pemimpin Arab atau tentara-tentara Arab yang paling banyak mati itu prajurit. Prajurit yang banyak mati. Orang sipil yang banyak mati. Tapi kenapa begitu? Karena jenderal-jenderalnya memberikan perintah, memberikan instruksi dari kantor. Tapi Israel terkenal di saat itu dengan ucapan-ucapan yang melegenda itu follow me. Ikuti aku. Jadi yang maju di depan itu komandan-komandan, jenderal-jenderal, karena itu dalam setiap peperangan di Israel itu yang banyak mati jenderal. Kenapa? Karena dalam strategi kalau jenderalnya ini tidak maju, prajuritnya jadi takut.
Kan mereka tuh orang-orang dari mana-mana itu, dari Amerika, dari Eropa Timur, dari Ethiopia. Bahkan mungkin juga ada orang Indonesia yang dikasih paspor Israel karena dia diidentifikasi Yahudi gitu. Mungkin. Orang-orang ini kan nggak mungkin ada solidaritas ini. Kecuali dilihatnya komandannya maju duluan. Maka dalam perang-perang itu yang banyak mati di Israel itu komandannya, jenderal-jenderalnya. Lihat aja tuh pidatonya Netanyahu gitu, PM Israel sekarang ini. Kita tidak mungkin akan lari karena tidak ada tempat pulang. Gitu. Jadi kalau lari kemana? Negara kita kecil gitu. Tidak ada pilihan kita kecuali menang. Maka berperanglah dia gitu. Yang satu pengkhianat, perangnya setengah hati, yang satu orang-orang yang mau mati gitu. Kita baca dalam bukunya Musa Dayan. Ketika perang 67 itu dan perang tahun 73, dia mengambil strategi katanya, kami nggak mau lagi kejadian serupa terulang lagi. Bagaimana Muhammad mengusir kami dari Madinah. Kami yang udah ratusan tahun nenek moyang kami udah datang Muhammad, datang Islam, kami terusir. Sekarang kami belajar dari kasus itu, apa yang dipelajarinya? Muhammad and his follower, gitu kira-kira kan. Muhammad dan pengikutnya, itu orang-orang yang sangat menyatu. Dia serius, sehingga dia bisa mengusir kami. Nah sekarang kami untuk mengusir Arab-Arab itu kami juga harus menyatu dengan rakyat kami. Jadi dia belajar sebenarnya kepada strategi Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad dalam perang itu menyebut strategi yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia robah itu strategi kolosal yang ada sebelumnya, dirobah dalam ayat ka'annahum bunyanun marsus. Prajurit-prajurit Nabi itu seperti benteng yang tersusun rapi. Gitu. Hebat nggak? Di setiap orang di zaman itu kalah oleh Nabi Muhammad. Karena strateginya berubah dan dia mau mati untuk menjalankan strateginya itu. Nah kembali kepada cerita Yusuf Mansur. Kenapa sih umat kita ini kok lumpuh, lemah dari Yusuf Mansur gitu? Karena kita tidak mengkaji siapa yang bermasalah gitu. Begitu ada pengkhianat, kita tidak mengusirnya. Harusnya pengkhianat itu diusir. Kalau dalam ilmu kedokteran, gitu, begitu ada ini tubuh seorang ibu atau tubuh seorang bapak ini harus diamputasi. Misalnya kakinya sudah busuk, gitu. Pilihannya diamputasi. Dokter tidak boleh ragu-ragu. Potong kakinya. Walaupun ibu ini akan menangis. Walaupun bapaknya akan teriak-teriak. Tapi demi keselamatannya, dia harus diamputasi. Nah sekarang cerita Yusuf Mansur kan toksik. Racun bagi umat Islam gitu. Tapi masih ada aja orang yang masih toleran kepadanya. Ini bukan virus ini nanti akan menggerogoti tubuh umat Islam yang lain, yang membuat dirinya lemah, bahkan juga bisa mati. Jadi dengan satu orang Yusuf Mansur itu yang dilepas, bisa melumpuhkan dan melemahkan semangat umat Islam. Mati orang Islam terpikirnya. Coba kalau dari satu masjid, dia bisa meraup 1 miliar. Minimal gitu. Kalau dia tampil 100 masjid di dalam 3 bulan misalnya. Atau dia bisa tampil di 100 masjid di dalam 1 tahun. Oh berapa miliar? 100 miliar. Itu uang nggak ada pertanggungjawaban. Kita dibodohin, diikutin gitu. Bodohlah kita semua. Dia cerita ayat, oh ini kita bangun masjid, kita bangun rumah tahfiz. Bahasanya kan begitu. Orang pun berlomba-lomba. Padahal itu hanya strategi dia untuk mengumpulkan uang dengan damai. Jadi kalau disebut hari ini, kalau di Tanah Abang ada pencopet yang kalau ketahuan pasti digebukin orang, maka di masjid ada juga tingkah lakunya sama, tapi dielu-elukan. Dicium tangannya, aduh ini rusak sekali lah kita ini. Jadi toksik kita harus mengkoreksi diri,
siapa sebetulnya yang bermasalah di kalangan kita. Gitu. Nah, kalau menurut kita, masalah terbesar bagi umat Islam ini adalah adanya orang-orang yang menyalahgunakan agama untuk mencari kekayaan pribadi. Proposalnya tahfiz, proposalnya bangun masjid, proposalnya bisnis, proposalnya, padahal dia sendiri nggak ada andil apa-apa gitu. Perusahaannya bohong, bodong, nanti yang rugi siapa? Orang-orang yang berinfak, bersedekah, yang mau patungan usaha gitu. Padahal itu hanyalah tipuan dengan bahasa-bahasa agama. Jadi ucapannya menarik hatimu, kata Allah, wa huwa aladul hisam. Ucapannya menarik hatimu, suasananya nyaman, tapi sebenarnya dia adalah musuhmu yang paling berbahaya. Mari kita perlakukan pencuri-pencuri atas nama agama ini sebagai musuh kita. Mudah-mudahan ini sampai pesan kita ke semua penonton. Kita pahami bahwa Yusuf Mansur itu adalah toksik atau racun, virus yang berbahaya bagi kalangan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.